Shalom, damai di hati, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari ini dalam program Renungan Harian Keluarga hari Sabtu 6 Mei 2023. Mari kita memulaikan Renungan Harian Keluarga ini dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu, Engkau memberi hidup bagi kami, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di hari ini ketika kami bersatu untuk beribadah memuliakan nama Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga, kami berdoa memohon tuntunan-Mu ya Tuhan, ketika kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini, sebab kami meyakini firman-Mu adalah pelita hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penembus dosa kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini dari kitab 1 Korintus 3, ayatnya yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudara, demikian bacaan kita dan kita merenungkannya dengan tema umat Tuhan memiliki janjinya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kefanatikan terhadap orang-orang yang pernah memberitakan Injil di Korintus telah berdampak buruk. Jemaat Tuhan di Korintus terpecah-pecah ketika mengidolakan hamba-hamba Tuhan seperti Paulus, Apolos, dan Kefas atau Petrus. Dalam situasi ini Paulus memberikan pemahaman bahwa semua adalah milik Yesus Kristus, termasuk umat Tuhan adalah milik Yesus Kristus. Pelayanan adalah milik Yesus Kristus, sehingga segala aspek yang ditimbulkan oleh pelayanan itu semua milik Kristus. Kita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Apakah yang menanam atau yang menyiram, yang paling utama dan yang paling penting adalah Yesus Kristus yang menumbuhkan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan Allah kepada umat yang percaya kepadanya. Orang yang percaya adalah bait Allah yang kudus. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Bersyukur, saudara, karena di Gemim telah membangun relasi yang baik dengan pemerintah dan sebaliknya, pemerintah membangun kerjasama dengan gereja. Ini telah menjadi kekayaan yang sangat penting bagi kedua pihak. Paulus atau Rasul Paulus menegaskan, baik hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, itu semua adalah kamu punya. Ini menggambarkan, saudaraku, keagungan yang dimiliki oleh orang percaya. Karena itu, kita dituntut sebagai orang percaya hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan meyakini firman-Nya dalam kehidupan kita sebagai suluh dan pelita jalan hidup. Status kita sebagai pemilik masa sekarang dan masa yang akan datang, karena kita milik Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Orang lain terus berpacu dan tidak jarang memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Janganlah kita terjerat oleh kepicikan orang lain yang hanya menyenangkan kita dengan rayuan dan janji yang manis yang tidak
kunjung datang. Kita kecewa dan sedih dengan janji palsu. Kasih Yesus Kristus dan janjinya kepada kita tidak hanya memenuhi perkara-perkara jasmani, tetapi memberikan jaminan, janji kehidupan yang pasti dan penuh dengan masa depan yang indah. Ia telah mengorbankan nyawanya untuk dan bangkit supaya kehidupan yang kekal menjadi bagian kita umat yang percaya. Teruslah berharap, bukan kepada sesama manusia, melainkan kepada Dia, pemilik kehidupan. Karena kamu, umat Tuhan, milik Kristus, dan kita memiliki janji-janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh kematian dan kebangkitan-Mu, kami mendapatkan kepastian bahwa kami ini adalah milik kepunyaan-Mu, umat tebusan-Mu. Dan karena itu, kami hidup dari janji anugerah Allah, bahwa setiap yang percaya sungguh kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit, mereka memperoleh kehidupan kekal di dalam Kristus. Tetapi juga bagaimana kami memelihara keselamatan itu dengan hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan yang terbaik. Karena itu kami berdoa kepadamu Bapa, hari ini dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, entahkah di keluarga, sebagai suami, istri, anak, orang tua, dalam lingkup pelayanan khusus anggota jemaat, dalam kepemerintahan, pemerintah dan rakyat, kami masing-masing menunjukkan peran dan tanggung jawab kami dengan baik, mengerjakan semua apa yang dipercayakan kepada kami dengan baik. Dan ada kepastian juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Berkati umat-Mu dan jemaat-Mu Maranatha Paselatan. Bahkan mereka yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Demikian juga memberkati pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, bahkan vikaris, perangkat pelayanan yang ada, termasuk juga tim multimedia yang selalu bekerja melayani lewat perangkat multimedia diberkati oleh Tuhan. Semua yang terkait dalam pelayanan multimedia ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami yang ada dalam syukur sukacita hari ini, biarlah syukur sukacita itu ada di dalam Engkau. Yang bergumul dengan berbagai pergumulan, biarlah pergumulan kami terus bawa dan kami bergantung kepada Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga kita di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara, dan karena itu teruslah berkarya, bekerja. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa dan rajin bekerja membaca firman. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.